ilmunya belum cukup nih, maka dia boleh untuk tanzimun nasab, diatur jarak keturunannya. Cuman KB yang paling bagus adalah KB alami yang diajarkan oleh Rasul. Mohon maaf ya, bahasa fikihnya tuh azl. Ya, ibu-ibu udah paham lah, saya nggak usah jelasin itu ya. Apa itu Ustazah maksudnya? Kalender atau apa? Jadi azl itu keluarnya di luar, gitu ya. Udah paham ya Bu ya? Gak usah diterusin lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika sudah mau keluar, itu dikeluarkan spermanya di luar, bukan di dalam. Oh, itu malah boleh ya kalau Itu boleh, itu juga dalam KB. fikih. Tapi KB yang alami, yang kalau ibu-ibu sekarang kan takut KB ya karena itu ganggu hormon katanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang lebih aman sebenarnya dengan cara seperti itu. Atau dengan, mohon maaf, pakai alat pengaman. Ya, itu juga boleh. Kalau nggak pengen yang lain-lain, atau kita mengambil pendapat yang wah nggak boleh KB begini-begini, ya udah dengan cara alami KB-nya gitu. Ya, tapi ada ustazah yang udah melakukan hal demikian jadi juga gitu ya. Itu sudah qadarullah, rizkinya Allah. Bahkan saudara saya, sepupu saya di IUD ini kan sekitar 90% kata dokter. Ya, 99%. 1% doang tuh ada peluang hamil. Pakai IUD tetap hamil juga. Berarti sudah qadarullah. Ada orang yang mohon maaf punten, dia program sana sini, ya bahkan dia bilang udah segala cara saya lakukan tapi belum jadi juga, qadarullah, Allah belum izinin gitu. Jadi kalau untuk pakai KB-nya mengatur keturunan, baik apa ya, mempersiapkan mental, ilmu dan lain sebagainya. Atau yang kedua, Bu Vera, ada orang pakai KB itu karena nggak pengen zolim sama anaknya. Misal dia udah punya anak, anaknya masih bayi, dan dia punya prinsip, pokoknya saya harus menyusukan, memberi ASI sampai 2 tahun full. Kalaupun saya hamil setelah 2 tahun, anak saya udah gedean dikit, biar dapat kasih sayangnya lebih utuh lagi gitu ibaratnya. Ya, itu boleh dia pakai KB untuk mengatur jaraknya. Ada yang anaknya baru sebulan, ibunya udah hamil lagi, kebobolan cek orang Sunda nama ya. Ya Bu, ya kan bukan kita juga yang mau, qadarullah juga begitu. Sudah ya. Maka sekali lagi ikhtiar, KB itu terkadang ikhtiar. Maka niatnya apa? Mengatur keturunan, apa memutus keturunan. Jangan sampai juga gara-gara mau child free, nggak mau punya anak, itu sampai apa disebutnya tuh, pengangkatan rahim. Ada lagi apa lagi itu? Steril ya, steril. Wah, Islam itu lebih suka kita punya anak yang banyak. Kita punya keturunan penerus para nabi gitu ya, insya Allah ini seperti itu. Jadi kalau untuk mengatur boleh-boleh saja. Kalau niatnya memutus itu, Atau nggak mau punya anak lagi gitu? atau kalau nggak mau punya anak lagi, Ya misalnya anaknya kan udah beberapa, terus usia banyak kita kan, pengalaman nih kayaknya ibu. iya maksudnya ya ini pengalaman pribadi, terus usia kan juga udah Betul. ya bukan Karena takutnya resiko ya melahirkan di usia tua. Nah, kita boleh datang ke tabib yang sikoh, dokter yang terpercaya. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang rahmat kok, nggak memberatkan. Kita udah tua, kalau melahirkan lagi, misalkan ibu-ibu udah usia 50 tapi belum menopause nih. Jadi andai kata hamil lagi masih bisa misalkan, ya. Nah, takut itu terjadi resiko buat ibu atau anaknya, datang ke dokter, kata dokter, ibu, mohon maaf, kayaknya ibu harus disteril. Atau mungkin pakai KB, atau ya gimana, karena ibu kan belum menopause juga. Ya kalau menurut dokter dari sisi medis dan kesehatan lebih maslahat, ikutin gitu. Ya, jadi dokter yang terpercaya itu juga bisa dijadikan rujukan, tergantung dengan keadaan kita. Mohon maaf, ada lagi orang pakai KB. Saya kayak kejadian kawan saya, dia harus KB setelah lahiran anak ketiga. Itu bahkan harus disterilin, bukan karena apa-apa, tapi karena kalau dia hamil itu resiko kematian buat ibunya kalau hamil lagi. Jadi setiap hamil itu preeklamsia ya, apa namanya ya? Ya, tiba-tiba preeklamsia, jadi bisa mengakibatkan kematian. Jadi terakhir dia ngelahirin tuh hampir lewat. Maka di situ dokter bilang, ibu keadaannya kayaknya ibu nggak bisa punya anak lagi. Maksudnya jangan diteruskan, kalaupun itu nggak usah hamil lagi. Iya. Maka disterilkan. Kalau menurut dokter itu maslahat,
buat semuanya, kita anak kita silakan gitu. Ya jadi Islam itu agama yang rahmah kok. Ya, karena kan fair suka ada ya. yang sebagian yang bilang Betul. KB itu haram. Haram, gitu. ya betul. Kan ini masih ikhtilaf dari para ulama. Saya ambil pendapat yang itu. Kalau mengatur boleh, tapi kalau memutus, tapi sebenarnya dia nggak ada gangguan apapun, itu yang berdosa. Itu ya.